bersyukur, bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes. Haleluya. Yes. Tuhan selalu hadir dalam pujian kita. Amin. Dalam penyembahan kita. Dalam segala hal. Tuhan Yesus selalu hadir buat kita. Amin. Kita masih mau muji Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Yes. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Give it up to Jesus. Yes. Kita mau katakan 3 kali. Hosana. 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 Kita mau katakan 3 kali. Haleluya. 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 Praise the Lord. Amen. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini kamu lebih lagi Tuhan dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Liman Tuhan. Kami mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu, apapun yang keluar dari-Mu, tidak bibir hamba-Mu, hamba percaya itu semua seturut izin Tuhan. Bersama hamba-Mu, kami percaya kami terima berkat Tuhan Yesus yang sama. Berkat damai sejahtera, sukacita, pemulihan, untuk setiap kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Kita mau angkat satu pujian lagi untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Kita mau katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari besar indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Yes, Bapa.
Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu. Amin, yes. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Dipersilakan hambanya Bapak Liman. Oke, Silakan, thank you. Pak. Thank you, Silakan, Bu Pak Fiona. Lima. Thank you. Ya, sama-sama, Pak. Dengar suara saya, dengar ya? Bagus, Ya. Pak. Oke. Dengar, Pak. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur sore ini Engkau memberikan kesempatan pada hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu terdengar keterbatasan kami, yang Kau memberikan hikmat, akal budi, dan bijaksana supaya apa kami sampaikan kebenaran yang betul-betul datang dari Tuhan. Berkati anak Yesus ini Tuhan, supaya mereka juga mendengarkan dengan hati yang murni, mereka bisa membuka hati dan pikirannya, mereka menempatkan firman Tuhan pada hati yang paling dalam, dan mereka pula dengan damai sejahtera dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Berkati Yesus ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, yang Kau menguasai wifi-nya, internetnya, semuanya, listriknya kuasai, sehingga jalannya pemberitaan firman bisa berjalan dengan baik, juga berkati yang ditanya jawabnya juga berjalan dengan baik. Berkatilah hamba-Mu, berfirmanlah Tuhan, dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, pada sore ini saya akan membawakan satu tema khotbah, itu anak yang hilang. Atau anak yang hilang kita ambil dari Lukas 15, ayat 11 sampai 32. Saya minta salah satu bisa membacakan ayat ini, cukup panjang nanti, tapi saya ringkas secara sederhana nantinya. Lukas 15, 11 sampai 32. Siapa bisa cepat? Bu Fiona mungkin? Bu Fiona bisa membacakan Lukas 15, 11, 32? Atau siapa? Ya, saya bacakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Joni. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. 32. Baik. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita
yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Silakan. Terima kasih Pak Joni, dibacakan firman Tuhan. Amin. Saudara, ini adalah
saya nanti akan membahas ini secara eksposisi ya, jadi ayat per ayat nanti saya akan jelaskan. Tapi di dalam hal ini adalah perumpamaan, saudara. Perumpamaan itu beda dengan sejarah ya. Perumpamaan itu Yesus tidak pernah menyebutkan seseorang, itu berarti perumpamaan, saudara. Kalau di dalam Alkitab ada penyebutan seseorang, misalnya antara Lazarus dengan Lazarus dengan orang kaya, itu disebutkan namanya, itu berarti sejarah, Pak. Sudah faktanya sudah terjadi. Ini cuma anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, ini sebagai perumpamaan. Jadi perumpamaan ini menggambarkan siapa dengan siapa, dan dalam perumpamaan ini saya mencoba untuk melihat tiga orang yang menjadi lakon dalam perumpamaan, tiga orang, yaitu anak bungsu, bapaknya, dan anak sulungnya. Jadi saya mempunyai penafsiran sendiri-sendiri apa yang dimaksud dengan anak bungsunya, nanti apa yang dimaksud dengan bapaknya, juga anak sulungnya itu digambarkan sebagai apa. Saudara, mari kita bahas satu persatu secara cepat saja. Anak bungsu itu digambarkan sebagai apa, saudara? Di dalam yang Pak Joni baca tadi, saya lihat anak sulung digambarkan sebagai orang yang berdosa, saudara. Apa dosa anak sulung? Apa dosa anak bungsu? Saya maksud anak bungsu. Anak bungsu ini menggambarkan orang yang berdosa. Nah, apa dosanya dari anak bungsu, saudara? Saudara, kalau lihat di ayat 12, saudara baca secara teliti, anak bungsu itu meminta harta warisan kepada ayahnya, saudara. Apakah salah tindakan anak itu, saudara, minta warisan kepada ayahnya? Sebetulnya tidak salah. Di dalam hukum Yahudi, memang seorang ayah itu diharuskan untuk memberikan harta warisan kepada anaknya. Anak sulungnya 2/3, sisanya sepertiganya dari anak yang lain-lainnya. Dan ini perempuan tidak boleh mendapatkan hak waris karena sejarah Yahudi tidak mengharuskan wanita mendapatkan ahli waris. Hanya laki-laki yang bisa mendapatkan ahli waris, saudara. Memang tidak ada yang melanggar, saudara. Di mana anak bungsunya mengatakan, Bapak, berikan aku harta warisan. Tapi yang melanggar, yang menjadi dosa dalam hal ini adalah dia meminta harta kepada bapaknya itu warisannya selagi ayahnya masih hidup, saudara. Ini yang ditentang oleh hukum Yahudi. Hukum Yahudi mengatakan memang orang tua harus memberikan sepertiga memberikan warisan kepada anak, tapi setelah orang tuanya meninggal, saudara. Dan anak-anak itu tidak menggobris hukum Yahudi, saudara. Ya pokoknya sudah mau minta senangnya luar biasa, minta warisan selagi ayahnya hidup. Ini yang menjadi persoalan bahwa anak bungsu dilambangkan orang yang berdosa, saudara. Setelah ayat 13, saudara, setelah ayahnya memberikan warisan, saudara, memang diberikan sama orang tuanya warisan kepada anaknya, saudara. Langsung anak itu pergi jauh dan menjual seluruh harta warisannya, dan dia berfoya-foya, saudara. Coba saudara teliti ya, saya akan cepat mengkhotbahkan ini supaya nanti ada tanya jawab lebih baik lagi. Saya tahu, perhatikan, anak ini tidak membunuh, saudara. Anak itu tidak menyakiti orang tuanya. Anak tidak merampok orang tuanya. Anak tidak memaksa orang tuanya untuk memberikan dengan kekerasan, tapi dia sekedar minta sama ayahnya, berikan hak warisku, ayah. Tapi persoalan dia, ayah masih hidup dan ayah memberikan. Setelah anak ini tidak melakukan sesuatu apa-apa yang kejahatan, tapi anak itu ingin bebas. Kalau saya perhatikan, anak ini ingin bebas dari ikatan-ikatan aturan dari orang tuanya. Jika dia langsung pergi daripada meninggalkan orang tuanya, dia sering kali hidupnya tidak mau diatur oleh suatu aturan orang tuanya, sehingga dia merasa tidak kerasan di rumahnya, dia meminta warisan dan pergi berfoya-foya. Saudara, makna apa yang kita ambil, kita satu persatu akan kita petik, karena ini perumpamaan, kita langsung menyoroti dari segi apa kita ambil tindakan-tindakan anak bungsu ini, saudara. Saudara, anak bungsu itu meninggalkan orang tuanya karena dia tidak mau terikat pada aturan orang tuanya, saudara. Saudara, apakah saudara dan saya seperti itu, saudara? Gambaran anak bungsu itu seperti saudara dan saya. Saudara, seringkali saudara lari, saudara. Seperti anak bungsu itu tidak mau terikat oleh aturan Tuhan. Tuhan sudah memberikan aturan-aturan, ketetapan. Tapi seringkali kita memberontak sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali tidak mau menurut aturan. Memang kita diberikan free will, saudara. Tapi free will itu ada batas-batasnya, saudara. Ada aturannya, saudara. Saya kasih contoh, misalnya seorang anak Tuhan sudah diberitahu jangan memilih pasangan yang tidak seiman. Itu aturan. Ini ketetapan Tuhan. Tapi ini apa yang terjadi? Banyak kita tidak terikat pada aturan itu. Kalau sudah merasa tua, sudah merasa mau
nggak bisa bergerak apa-apa, umurnya sudah agak tua, sedikit tua gitu, dia merasa, aduh, kapan lagi dapat jodoh. Tiba-tiba ada seorang jodoh mengelamar dia, padahal dia bukan seiman, orang tuanya maupun saudara seringkali menerima apa adanya tuh. Waduh, mumpung ada yang melamar. Apa enggak seperti itu, saudara? Keadaan saudara saya seperti itu. Melanggar aturan Tuhan. Pada aturan Tuhan itu sudah jelas, jangan menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Tapi sesuatu keadaan-keadaan tertentu, sehingga saudara melanggar. Saudara punya will, saudara punya pil. Sudah tahu bahwa aturan Tuhan jangan ada wanita lain. Pasangan tidak seimbang dan satu wanita, satu pria, cukup. Saudara. Tapi kenapa dilanggar? Saudara? Seringkali dosa itu mengikat saudara. Seringkali saudara itu lepas beraturan Tuhan, sehingga saudara ingin bebas. Sakarpe dewe, bahasa Surabaya. Sehingga saudara tidak mau terikat aturan itu. Saudara. Saudara, kalau saudara tidak mau terikat sebagai anak Tuhan, saudara sudah mengenal Yesus. Kalau saudara tidak mau terikat beraturan Tuhan, itu dikatakan ayat 32, saudara mati secara rohani. Saudara hidup, memang hidup secara jasmani. Tapi saudara terus melanggar aturan Tuhan. Dikatakan saudara mati rohani. Segala sesuatu apapun aturan dilanggar oleh saudara. Dan kita lihat akibat berdosa itu apa, saudara, yang sudah langgar. Saudara, kalau sudah memiliki will atau memiliki pil, memang kelihatannya dosa itu pertama-tama enak. Enak waktu memiliki pil dan rasanya lain daripada yang lain. Tapi lihatnya akhirnya, saudara, kacau balau semua itu. Saudara lihat pasangan saudara tidak seiman. Waduh, katanya pertama-tama rukun. Begitu sudah masuk pada bahtera rumah tangga sesungguhnya, sudah tahu apa dalamannya. Waduh, luar biasa sulitnya, saudara, hidup dengan orang yang tidak dengan saudara seiman. Dan saudara langgar itu, akibatnya memang itu seperti itu. Dan saudara menyalahkan Tuhan seringkali. Kenapa Tuhan kok gini? Tuhan sudah memberikan aturan. Aturan itu jadi dilanggar saudara. Kalau sudah mengalami satu masalah, seringkali saudara menjadi pada Tuhan. Dan seringkali sudah introspeksi pada diri sendiri. Apa menjadi kesalahan saudara? Anak bungsu itu rasanya waduh enak. Dia punya harta dijual. Hartanya poya-poya dengan banyak hal. Poya-poya rasanya enak sekali. Tapi akibat dosa itu pasti ada akibatnya. Karena Allah itu setia dan adil. Adil dan setia itu harus diperhatikan. Pada waktu kita meminta ampun pada Tuhan, Tuhan itu setia. Setia, dia pasti mengampuni. Tapi pada saat adil itu jalan. Akibat dosa itu tidak main-main. Saudara akan merasakan akibat dosa itu. Tidak ada dosa, tidak ada akibat. Itu hukum tabur Tuhan itu pasti berlaku dalam seluruh kehidupan anak Tuhan. Setelah anak itu pergi, saudara, meninggalkan orang tuanya, dia menjual hartanya berpoya-poya, dia mengalami suatu bencana, saudara. Tidak tahu itu bencana kelaparan. Terjadi kelaparan sehingga dia menjadi orang yang miskin karena uangnya sudah habis, semuanya sudah habis, diberikan poya-poya, terjadi bencana kelaparan, saudara. Dan dia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi, saudara. Saudara, penjaga babi, saudara lihat, akibat dosa anak bungsu itu, dia sebagai anak konglomerat, setelah dia tidak mengatur aturan orang tuanya, dia pergi, saudara. Dia akhirnya akibat dosanya, dia menjadi penjaga babi. Kenapa saya katakan penjaga babi? Pada waktu sejarah Yahudi itu mengatakan babi dianggap satu binatang yang haram. Apalagi penjaganya, saudara. Saudara itu gembala itu sesuatu pekerjaan yang hina. Tapi yang paling lebih hina lagi adalah penjaga babi. Dan itu betul-betul satu pekerjaan yang sangat-sangat hina dilakukan oleh anak bungsunya akibat dosanya. Dan lihat pada waktu dia lapar, dia ingin mengisi perutnya dan makanan, dia minta pada pegawainya, pegawai orang yang diikut ya, nggak dikasih, saudara. Nggak dikasih sama sekali. Dia merasa, aduh kenapa ya? Ini akibat dosa itu penderitaan. Akibat dosa seringkali kita tidak sadar bahwa kehinaan itu muncul, saudara. Saudara punya hobi, punya terus jalan terus, akibatnya pada anak saudara. Saudara pikir kehidupan anak saudara. Saudara kepingin hidup sendiri pada anak saudara dipikirkan. Saudara judi, enak sejujurnya kalau sudah masalah kemiskinan. Bagian kemiskinan, saudara miskin, semua dampaknya kena semua. Saudara, dosa satu nyeret dosa lain. Dan akibat dosa memang sesuatu yang tidak enak. Ada orang mengatakan, Pak Liman itu orang berdosa terus, tapi kok tidak ada halangan-halangan apa-apa. Itu terjadi seperti dia protes pada saya, kenapa orang itu punya pekerjaannya jual sehingga untuk enak. Saudara, dia luput dari dunia, saudara. Tapi Mazmur 73 ya, dia tidak akan luput daripada hukuman kekal kelak nanti.
Di dunia memang tidak ada hukuman, seolah tidak ada hukuman, tapi Tuhan menyimpan dia pada waktu dia masuk pada suatu kematian. Itulah hukuman yang paling tidak enak. Saudara, setelah anak bungsu mengalami suatu penderitaan, anak bungsu itu bertobat, saudara. Dia mulai bertobat, ayat 17 ya. Dia merenung, saudara. Dia minta ampas babi tidak dikasih oleh pegawainya. Dia merenung, aduh, dulu waktu saya hidup dengan ayah saya, ini bahasa Surabaya, kok enak, makanan berlimpah-limpah, tidak kekurangan apa-apa, rasanya serba enak, sekarang ini minta ampas babi tidak dikasih. Dia merenung, saudara, aduh, kalau cucu dari anaknya apa-apa kan enak, semuanya dipenuhi. Dia sadar, tuh. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, saudara. Dia merenung betapa jahatnya dia, saudara. Dan saudara lihat ayat 18-19, saudara. Pada waktu dia merenung, saudara, betapa dia salah, betapa dia mengalami suatu penderitaan, saudara. Dia langsung diiringi oleh suatu pengambilan keputusan dan untuk meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada kepada bapaknya, saudara. Saudara, ini makna kita ambil apa daripada anak bungsu ini? Saudara, kalau sudah masuk dalam satu keadaan berdosa, saudara, dan suatu saat saudara bisa bertobat dengan sungguh-sungguh karena penderitaan yang saudara alami, saudara. Mungkin seperti teman saya dulu punya will, waduh enak 10 tahun dia miskin, dulu kaya, begitu punya will miskin terus gak bisa apa-apa, baru ingat pada istri pertama. Dia kembali pada istri pertama. Seringkali model-model seperti ini nampak dalam kehidupan saudara saya. Anak bungsu itu ingat betapa dia menderitanya, makan ampas babi pun tidak dikasih. Ingat pada orang tuanya. Dia langsung mau kembali pada orang tuanya, dia langsung bertindak, saudara. Kembali ke bapaknya, dia bertindak untuk minta ampun pada bapaknya. Saudara, pertobatan itu harus sertai dengan satu tindakan. Saudara menjadi orang Tuhan yang tahu pada dosa, dan sehingga saudara bertobat, tapi pertobatan itu tidak disertai suatu kesadaran dosa, tidak satu pertobatan, saudara percuma. Jadi saudara pada waktu saudara ingat pada dosa saudara mengambil keputusan untuk kembali pada jalan yang benar. Jadi dia tahu bapaknya tuh, dia kembali kepada bapaknya, dia pikir dia sudah kembali ke bapaknya, dia akan meminta pada bapaknya untuk melihat bahwa dia itu supaya dia tidak dianggap sebagai anak, sebagai upahan. Saudara, pada waktu dia kembali kepada bapaknya, saudara, dia tahu dia orang berdosa, dia kembali kepada bapaknya. Seperti ayat 21, saudara perhatikan. Ia mengaku dosanya tanpa mencari kambing hitam. Dia mengaku kepada bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan kepada Bapak. Coba kata-kata ini perhatikan. Dia tidak ngomong sama bapaknya, Bapak, aku ya sudah berdosa, itu karena itu loh, Bapak, aku berdosa. Karena hartaku tak jual kok berdosa, karena aku gini. Soalnya dia tidak punya alasan. Dia mengaku dosa. Dia akui dosanya secara gentleman, bahwa dia melakukan dosa. Bukan akibat orang lain, saudara. Seringkali kita kalau sudah mengaku pada dosa pada Tuhan, seringkali kita ngelak, saudara. Gara-gara itu loh kita dosa, Tuhan. Gara-gara nyonya aku dosa, gara-gara anakku, gara-gara temanku. Tapi anak bungsu saudara perhatikan, loh, maknanya saudara ambil. Loh. Anak bungsu itu tidak mencari kambing hitam pada waktu dia berdosa. Saudara. Dikatakan oleh bapaknya, aku berdosa. Saudara, kalau sudah mengaku pada Tuhan itu sesuatu yang gentleman, yang serius. Sungguh-sungguh serius mengatakan, Tuhan, aku berdosa. Tidak seperti Adam, saudara. Coba perhatikan Adam pada waktu Tuhan menegur Adam. Adam, kenapa kau makan buah itu? Ada bicara apa, saudara? Itu loh Tuhan, perempuan yang kau tempatkan itu loh, membuat aku berdosa. Dia nggak ngakui bahwa dia memang makan buah, saudara. Tapi dia menyalahkan perempuan yang kau tempatkan itu. Perempuan ditanya lagi, kenapa perempuan kau mengambil menuruti ular itu, Tuhan, yang membuat aku berdosa. Setelah seringkali kita mengeles dosa-dosa itu dengan mengambil hitam semua. Tuh. Dan ada hamba-hamba Tuhan seperti ini modelnya. Tuh. Dia menangis satu kesembuhan seseorang. Menangani orang suka berzina. Dia seringkali tidak menyalahkan orangnya. Loh, saya tahu sendiri, tuh, berdoa, pembantu itu berdoa. Hendaknya roh zina keluar daripada orang itu. Loh, orang istrinya sudah bicara sama hamba Tuhannya bahwa suaminya berzina, didoakan, oh, kamu nggak salah kok. Yang salah itu roh zinanya itu yang salah. Maka saya tengking roh zinanya. Apakah itu model seperti itu hamba Tuhan sekarang?
Dia tidak menyalahkan orangnya, tapi menyalahkan rohnya. Nggak ikut-ikut, saudara, menyalahkan setannya. Setan keluar, tubuh diganggu oleh setan. Gimana orangnya kurang ajar, kenapa setannya disalahkan? Setan tidak berbuat apa-apa. Ya, memang orang sudah salah, dan si Alberto menyalahkan setannya atau menyalahkan roh jinanya. Saudara sebagai ahli Tuhan secara serius, saudara. Kalau sudah berkonsultasi dengan orang sudah melakukan itu, beritahu pada orang itu, memang kamu salah. Saudara Petrus pada waktu mengalami suatu hal yang tidak baik di Tuhan, dikatakan enyalah engkau. Orangnya yang betul-betul diajar, walaupun dikatakan dipakai oleh iblis, tapi bukan iblisnya ditekan. Enyalah engkau, Petrusnya yang justru dimarahi oleh Tuhan Yesus. Setelah itulah kata-kata daripada anaknya, dia mengakui secara jujur, secara fair. Dan saudara lihat, kalau anak bungsu mengaku secara jujur dan fair, Tuhan tuh pasti menerima. Sudah bukan kata-kata saya itu, kata-kata Mazmur 51 ayat 19, saudara. Kalau orang mengaku dosa secara fair, saudara, secara sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, dia menyadari dosa, saya yakin, saya berani jamin di atas ini, loh, pasti Tuhan mengampuni. Asal saudara berdosa itu mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Ada banyak orang pura-pura mengaku dosa, bukan karena takut pada Tuhan, tapi takut pada hukumannya. Kalau sudah miskin, dia takut kalau miskinnya, aduh Tuhan ampuni aku tidak gini lagi. Tapi dia tidak takut pada Tuhan, takut pada akibat daripada dosa itu. Dan itu orang yang tidak pantas diampuni oleh Tuhan. Justru orang datang pada Tuhan itu mengakui bahwa dia berdosa, bukan takut pada penderitaan, tapi takut pada Tuhan. Saya kasih contoh beberapa tokoh Alkitab yang bertobat, tapi pura-pura bertobat, padahal dia tidak bertobat. Saya kasih contoh satu di Keluaran, sudah baca secara sendiri. Keluaran 9 ayat 27. Keluaran 10 ayat 16. Firaun. Tetapi Firaun waktu dikasih hujan es oleh Musa, oleh Tuhan. Musa bicara pada Tuhan, kasih hujan es, dikasih hujan es. Hujan es sudah kedinginan, saudara. Sudah berhari-hari dia begitu, akibatnya itu luar biasa penderitaan. Dia datang pada Musa. Aku bertobat, biarlah kamu kembali menyembah orang di Kanaan. Tapi tolong berhenti, diberhentikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Firaun melihat itu penderitaan dihentikan, saudara. Kumat lagi, saudara. Dosanya kumat lagi, saudara. Setelah pada waktu miskin, saudara, sudah minta Tuhan, aku tidak punya will lagi, tidak. Sudah kapok, saudara, tidak punya will. Tuhan pulihkan ekonominya. Dan begitu dipulihkan ekonominya, kembali lagi, saudara. Dia lupa bahwa dulu ditolong oleh Tuhan. Sudah merasa kaya, merasa hebat, dia lupa pada Tuhan, kembali kepada main perempuan lagi. So, itu keadaan orang yang pura-pura bertobat. Kalau bertobat sungguh-sungguh serius, saudara, dia akan membuang dosa semaksimal mungkin. Dan dia akan betul ada satu progresif ke arah yang lebih baik. Saudara. Pada waktu ada belalang, muncul belalang lagi, obat lagi, Firaun, belalang disingkirkan, mumat lagi Firaun. Setelah itulah tokoh Alkitab yang secara fair berkata demikian. Raja Saul, dia bertobat kenapa? Bukan karena dia bertobat karena sungguh-sungguh, karena dia ingin jabatannya supaya kembali. Saudara. Dan ada banyak seperti itu, saudara. Hamba Tuhan kalau memiliki suatu jabatan dengan cara apapun ditempuh, saudara. Siapapun kalau sudah merasa berkuasa, merasa ingin berkuasa, cara pun ditempuh, saudara. Walaupun dengan kepura-puraan. Judas Iskariot, di dalam Matius 27:4, saudara. Juga pura-pura dia pertobatannya, sehingga dia tidak mengalami pertobatan secara serius. Saudara, hati-hati makna anak bungsu. Saudara. Kalau saudara anak bungsu merasa berdosa, dia kembali kepada bapaknya. Dia mengaku dosa secara serius sekali. Dan dia tidak mengambil hitamkan semua itu. Saya salah. Saya tanggung jawab. Saudara, itu orang gentleman. Orang Kristen yang gentleman. Jangan menjadi orang Kristen yang licik, yang luar biasa. Saudara. Mengambil hitamkan semua akibat dosa dibebankan pada siapa orang. Itu yang ke satu. Yang kedua, saudara, saya cepat sekali. Sudah 14 jam. Sekarang lakukan kedua dalam perumahan itu bapaknya. Saudara, bapak ini saya gambarkan tadi anak bungsu, saya gambarkan sebagai orang berdosa. Tapi bapak ini mungkin digambarkan sebagai sikap Allah. Bagaimana sikap Allah atau sikap bapak ini terhadap orang yang berdosa? Bagaimana pada waktu bapak melihat orang yang berdosa itu apa yang diambil, sikap apa yang diambil oleh bapaknya? Saudara, bapak di surga beda dengan bapak duniawi. Ini dikatakan bapak di surga. Di ayat 20 dikatakan, saudara, bapak ini menunggu-nunggu, saudara.
Saudara baca secara teliti ayat 20, saudara. Ketika Bapak itu melihat, ketika ia masih jauh, saudara. Ketika ia masih jauh, ketika anak bungsu itu berjalan masih jauh ke rumah bapaknya telah melihat. Bapak itu melihat, itu anakku, dari jauh sudah tahu di anakku mau kejar ke sini. Saudara, apa dikatakan ayat 21, saudara? Ayahnya atau bapaknya lari saudara, mendapatkan anaknya bungsu. Saudara. Dia tidak menunggu anak bungsu datang kepada dia. Saudara. Anak bungsu jalan pelan-pelan, tertati-tati karena dia malu. Ayahnya tahu dari jauh itu anaknya. Saudara. Dia langsung tidak mikir, kapok konyol anakku balik meneng. Nah, itu bahasa Surabaya juga. Kapok kan dulu enak-enak sekarang melarat balik lagi. Itu orang duniawi. Saudara. Teman saya punya anak yang morsal, dikasih ini tidak kena, dikasih tidak kena, langsung dia tekan di koran, sudah putus hubungan. Tidak lagi anak saya karena sudah ahli waris tidak dikasihkan. Itu bapak duniawi. Bapak surgawi padahal dia anaknya berdosa. Dia nyusul, dia aktif. Dikatakan bukan aku memanggil kamu, bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Bapak sih aktifnya luar biasa, lari kepada anaknya untuk menyebut anaknya. Saudara, ini gambaran Bapak surgawi. Saudara, pada waktu saya memisahkan khotbah ini, saudara, saya melihat Bapak ini begitu lari menjemput anaknya. Saudara. Saya betul-betul puji Tuhan saya punya Allah seperti ini. Betul-betul saya terharu sekali. Puji Tuhan, tidak ada satu tokoh agama pun seperti ini. Bapak di surga selalu menjemput anaknya pada waktu berdosa. Dia menunggu, saudara. Dan dia langsung menjemput anaknya, dia merangkul anaknya terus seketika. Walaupun saudara tahu, anak itu baunya babi. Saudara. Bekas penjaga babi. Pasti gak enak baunya. Saudara. Wasin kabeh. Belum lagi nanti pakainya compang-camping, macam-macam. Saudara. Tapi Bapak tidak peduli. Saudara. Anak cuci dulu pakaianmu. Baru bersih, baru nggak ada Bapak. Enggak, saudara. Bapak langsung jemput dia dengan satu keadaan apa adanya. Inilah doktrin unconditional election itu berlaku. Saudara tahu doktrin unconditional election. Bahwa Tuhan memilih saudara tanpa syarat. Saudara dipilih Tuhan, walaupun saudara bajingan, saudara pemerkosa, saudara orang yang paling kejam di dunia sekali Tuhan pilih saudara. Tuhan tidak memandang saudara seorang bajingan, seorang pemerkosa atau seorang pembunuh, nggak peduli. Itulah Tuhan kita. Saudara pilihan saudara mau tidak saudara pilih, dirangkul sama Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan keadaan saudara. Makanya saudara di tengah-tengah kondisi seperti itu ada banyak orang, saya waktu khotbah di penjara, ingat ya, ada orang umur 60 datang pada saya nangis. Pak Liman, saya ini sepanjang umur 20 sampai sekarang penjara. Kejahatan apa sudah saya lakukan? Semua saya lakukan. Pada waktu Pak Liman berkhotbah, Tuhan, apa saudara sebagai biji mata Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Dan dosa sebesar apapun diampuni oleh Tuhan. Dosanya merah seperti kermisi pada saat meminta ampun. Apakah memang betul, Pak Liman? Saya di dosanya katanya orang-orang percuma ya tobat. Setan terus akan mengutang-atik, percuma lu tobat. Model lu kayak gitu mau tobat, tidak kira diterima Tuhan. Setelah itu yang bisikan-bisikan setan. Saudara, Tuhan itu tidak memandang saudara pada waktu Tuhan itu orang itu datang pada Tuhan. Tuhan tidak memandang suatu kondisi, suatu keadaan orang itu baik dulu baru diterima Tuhan. Enggak, saudara. Nanti kalau sudah terima Tuhan Yesus, baru ada dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu sudah hukum Tuhan seperti itu. Tapi pada waktu kita tidak bisa apa-apa, saudara. Tuhan yang menjemput, saudara. Bukan kita ini mati rohani. Saudara. Saya dulu sebelum jadi anak Tuhan, saudara, saya menyembah dewa-dewa itu luar biasa sekali. Saudara. Sangat luar biasa sekali. Dan saya tidak mau ke Kristen. Tapi kalau saudara pilihan, saudara, liman kembali liman. Kos-kosamu sudah habis. Dicabut oleh Tuhan. Betul-betul entah dengan cara apa, jalan apa, pasti kembali pada jalan yang benar. Itu anak pilihan. Entah dengan cara Tuhan itu berbicara, berjuta cara. Jika pilihan itu betul-betul anak pilihan diangkat oleh Tuhan. Anak bungsu ini walaupun dengan keadaan kondisi yang begitu rusak, saudara. Baunya tidak enak, mengkhianati ayahnya. Tapi bapaknya di surga, saudara. Dia menjemput ayahnya. Coba perhatikan ayat 22, saudara. Pada waktu ayahnya menyebut anaknya, coba perhatikan secara teliti ya 22. Bapaknya tidak menyinggung dosa anaknya. Sama sekali menyinggung. Saudara. Anaknya mengakui, tapi bapaknya, dia kapok loh nak ya. Dulu dibilangin gini. Ini bahasa Surabaya lagi.
Nggak kena. Sekarang sudah gini, enggak, tuanya ayahnya diam, saudara. Dirangkul dengan terharu. Dia tidak menyebut kapok, nak kok gini. Dulu nurut papa lah enak. Enggak ada saudara, kata-kata itu. Saudara, inilah kasih Allah, saudara. Kasih Allah itu indahnya luar biasa. Sangat luar biasa. Saudara kalau mengaku dosa secara fair, secara jujur, dan secara sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan kita, Tuhan buka tidak jual mahal. Saudara. Bapak kita juga tidak pernah jual mahal. Dia akan menerima saudara dengan apa adanya, saudara. Bapak di sini menerima anaknya tanpa syarat. Dan dikatakan, Bapak aku ini sebagai orang upah. Enggak. Bukan orang upahan, kata Bapak. Kamu sebagai anak. Buktinya apa, saudara? Ayat 22, 23, 24, saudara baca. Dia langsung menyuruh hambanya, berikan dia cincin. Berikan dia pakaian. Berikan dia jubah. Berikan dia sepatu. Ini menandakan bahwa diakui sebagai anak, bukan sebagai orang upahan. Saudara, makna yang apa yang kita ambil, saudara? Daripada peristiwa itu. Saudara, kita punya Bapak di surga itu luar biasa baiknya. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa saudara saya. Dia rela mati di kayu salib dengan penebusan dosa yang mahal untuk menggantikan saudara saya yang sebetulnya saudara saya itu masuk ke jurang neraka. Tapi dia gantikan saudara saya untuk saudara masuk pada kekekalan di surga. Coba saudara ingat akan ini. Saudara jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan kita itu begitu baik, tapi juga Tuhan itu begitu adil. Dan Bapak di sini katakan dia merangkul anak bungsunya tanpa syarat, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, supaya cepat, saudara. Kita bicara mengenai anak sulung. Saudara. Gambaran apa, saudara? Tadi kan gambaran anak bungsu, kita lihat gambaran orang berdosa. Bapak, kita lihat gambaran sebagai seorang Bapak Allah atau Bapak di surga. Saudara, anak sulung ini saya gambarkan sebagai orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi atau orang Saduki. Kenapa saya gambarkan anak sulung sebagai orang Taurat, orang Saduki? Saudara lihat, pada waktu ayat 28, saudara baca ya, ayat 28, pada waktu dia melihat suasana rumah ramai, dia pulang dari pekerjaannya, dia melihat rumah itu ramai, dia tanya pada seorang pegawainya, ada apa di rumah itu ramai? Pegawai kata, itu adikmu bungsu, datang kembali, dia, papanya makan pesta luar biasa menyambut anak yang kembali. Saudara, apa yang reaksi pada anak bungsu, saudara? Apakah dia senang melihat adiknya kembali, saudara? Enggak, saudara. Ini orang kurang ajar. Sebetulnya saudara seiman, saudara sekandung pada melihat adiknya bertobat kan merasa senang. Ini enggak. Anak sulung itu merasa marah, saudara. Dan dia tidak ikut pesta. Saudara. Anak sulung digambarkan sebagai ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dan menunjukkan seperti itu, seperti keadaan seperti itu. Egoistisnya muncul. Dia tidak senang pada waktu seseorang itu bertobat dengan jalan yang benar, enggak senang. Kepingnya dia yang ingin direken. Orang lain sudah tidak ada apa-apanya. Setelah pada Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan sudah jelas, sudah ini juga ahli Taurat. Yang soal yang Pak Joni baca tadi 15, coba saudara baca nanti di rumah, Lukas 15, 3 sampai 32, saudara. Tadi 11 sampai 32, ayat 3-nya. Juga di perumpamaan dirham hilang. Domba yang hilang. Tapi orang tahu tidak pernah sadar. Ini orang-orang anak sulung digambarkan ahli Taurat yang tidak senang pada saat melihat orang bertobat kembali pada jalan yang benar, nggak senang. Dan persis seperti modelnya ahli Taurat. Dia merasa sok suci, sok rohani, sok hebat, paling hebatnya dia, saudara. Tidak ada orang yang lebih hebat pada dia. Jika pada waktu seseorang melihat orang bertobat, marahnya luar biasa. Saudara. Saudara, juga makna apa saudara ambil daripada sikap anak sulung ini? Apakah saudara tidak seperti anak sulung? Coba saudara pikir, pada waktu menyatakan khotbah, khotbah itu ditujukan pada saudara, tapi juga ditujukan pada si pengkhotbah sendiri. Itu namanya pedang bermata dua. Coba saudara renungkan pada waktu saudara melihat anak sulung itu seperti model ini, saudara. Apakah saudara tidak seperti anak sulung ini? Pada waktu melihat musuh saudara yang paling hebat, saudara. Karena saudara pernah disakiti luar biasa, melihat musuh itu tiba-tiba datang di gereja saudara. Apa yang saudara lakukan? Saya ingin tahu, saudara. Dan saya sudah buktikan ada banyak orang model seperti itu, saudara. Musuhnya datang ke gereja itu ngamuknya luar biasa, saudara. Model gitu datang ke gereja, itu sudah ngambil uang saya berjuta-juta, sudah memfitnah saya, sudah macam-macam, saudara. Merasa tidak senang, saudara.
Ada seorang pelacur datang ke gereja misalnya. Ada seorang pelakor datang ke gereja. Ibu-ibu sering kali nggak senang. Itu hati-hati loh. Itu hati-hati. Bekas pelacur itu hati-hati loh ke gereja. Lihat itu loh. Itu tuh modelnya kayak gitu loh. Sana ibu, sana bisa. Hati-hati nih, suamimu diambil. Macam-macam isu terjadi di gereja. Kalau seorang berdosa datang, kenapa sih? Gereja tempatnya orang sehat. Enggak, saudara. Gereja tempatnya orang sakit, saudara. Tuhan, maka aku datang bukan untuk orang sehat, aku datang justru untuk orang sakit. Dan gereja harus menerima keadaan apapun orang itu. Dan itu terjadi banyak seperti itu. Orang mereka itu pelaku, itu waduh, musuh saya. Anak sulung itu model seperti itu. Seperti doa di mana di Pak Lukas, di Lukas berapa itu ada seorang apa itu, seorang ahli Taurat berdoa, apa itu, pemungut cukai juga berdoa, saudara. Apa dikatakan pemungut cukai, saudara? Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku orang berdosa, aku tidak gini, aku tidak mampu, Tuhan. Sementara orang ahli Taurat, aku sudah gini, Tuhan, aku sudah perpuluhan, aku sudah gini. Merasa hebat, saudara. Apa yang diterima, saudara? Yang diterima oleh justru yang mengatakan aku nggak mampu. Terus seorang hamba Tuhan, terutama di kalangan karismatik ekstrim, saya karena pengalaman saya di situ, sehingga sudah bicara ya mimbar, saudara. Waduh, rasanya sucinya luar biasa, saudara. Dia berkata, saya tidak akan mengkhotbahkan ini kalau tidak saya lakukan. Waduh, rasanya seorang-orang menjadi orang hebat, saudara. Orang paling suci, loh. Semuanya tidak tahu apa-apa, tepuk tangan semua. Pada kata-kata ini satu kata-kata kesombongan. Saya tidak akan pernah berzina karena saya sudah ikut Tuhan. Justru itu yang saudara katakan, saya tidak pernah berzina, mimbar katakan seolah saudara image-nya saudara baik di atas mimbar. Semuanya melihat, waduh hebat pendeta itu, sucinya luar biasa, justru jatuh. Kesombongan rohani akan jatuh bagi saudara saya. Persis seperti anak sulung itu. Persis seperti ahli Taurat. Mengapa saya bicara Tuhan, aku mampukan aku. Mampukan aku. Kuatkan aku. Jika aku tidak berzina bukan karena kehebatanku. Karena Tuhan yang bekerja pada diri saya sehingga saya tidak berzina. Sehingga sudah balik itu, saudara. Saya dari pendeta tidak pernah menyentak-nyentak istri saya. Tidak pernah berbuat ini. Image-nya hebat. Setelah pada waktu saya khotbah di suatu gereja yang diundang satu gereja, saya berkata apa adanya. Saya ini orang nakal. Saya ini orang nggak karu-karuan. Pada waktu saya turun di mimbar, dia tegur pendetanya. Pak Liman, jangan gitu kalau khotbah. Jangan memberikan image-image yang jelek. Nanti tidak percaya oleh Tuhan. Tidak dipercaya oleh jemaat. Berikan image yang baik. Saya bilang, enggak nurut nasihatmu. Saya bukan menurut nasihat pendeta, saya menurut nasihat Tuhan. Saya jelas katakan enggak peduli saya. Enggak dipanggil, enggak paten saya. Saya bukan urusan dipanggil. Kebenaran. Tidak boleh kebenaran dikompromikan. Seolah-olah dianggap oleh jemaat itu hebat. Bukan berarti kita mengobrol sesuatu kejelekannya, enggak. Tapi kita kan apa adanya. Dengan fair, kalau kita bertobat. Anak bungsu itu berdosa, tapi dia bertobat. Anak sulung ini justru enggak bertobat. Orang yang berdosa, tahu kalau dia berdosa, itu orang yang baik. Anak sulung itu orang yang berdosa, tapi dia tidak tahu dia berdosa. Ini yang celaka. Hamba Tuhan seperti model demikian. Dia merasa tidak berdosa, justru itu mati. Justru orang merasa berdosa, aku berdosa, Tuhan aku nggak mampu. Mampukan aku. Justru Tuhan mampukan. Justru orang berdosa, aku nih hebat, aku sudah gini, aku menggalakkan berapa tahun. Anak sulung mengatakan, bapak aku ini sudah melayani Tuhan untuk puluhan tahun loh. Tidak ada satu perintah pun, saya 29 coba saudara baca loh. 29 perintah. Aku tidak pernah loh melanggar perintah bapak. Loh itu kalau anak bungsu, anakmu baru keluar daripada hal yang jahat kok dipestakan. Dia meninggikan diri saudara. Dia menjelek-jelekan saudaranya. Saudara, ini ciri khas orang yang munafik itu gini. Dia merasa hebat. Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun loh. Seorang hamba Tuhan pada waktu ditanya dia punya gereja yang besar, saudara. Dia berkata di atas mimbar, sudah pantas Tuhan memberikan saya gereja yang besar. Sudah 25 tahun aku melayani Tuhan. Dia bicara di mimbar. Saya berpuasa, berapa kali berpuasa, saya berbuat ini, itu. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya mati-matian. Tuhan sudah pantas Tuhan memberikan gereja ini. Karena itu hasil daripada jasaku. Itu hasil karena saya begitu fokus, begitu hebat.
Saudara nggak salah, saudara bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada waktu bicara pada Tuhan, pada waktu Tuhan memberikan sesuatu gereja besar, kenapa saudara berkata ini Tuhan yang memberi? Bukan karena jasa saudara saya. Dan sehingga hamba Tuhan terjebak oleh satu kekuasaan. Kalau saya merasa kuasa, merasa hebat, saudara, apalagi jemaahnya mengultuskan dia. Waduh, sombongnya luar biasa. Setiap ucapan demi ucapan rasanya seperti emas. Saudara. Ini Tuhan memberikan aku gereja besar sudah pantas aku dulu. Kamu lihat, nggak punya gereja baru itu niru aku. Seperti aku gini loh. Setelah itu model-model hamba Tuhan brengsek loh. Merasa dirinya paling hebat, paling suci. Justru sewaktu-waktu dia akan hancur. Tunggu waktu saja tuh. Anak bungsu demikian juga. Dia menjelek-jelekan adiknya. Coba kita perhatikan. Pada waktu dia menyebut adiknya tidak menyebut adik, dia disebut anak, bapak. Ini bahasa Surabaya saya gambarkan. Ya. Bapaknya dibicara, bapak, anakmu itu loh. Anak ini bahasa Surabaya saya gambarkan seperti bahasa sehari-hari ya. Yang mengatakan pada waktu dia protes sama bapaknya, dia bicara, bapak, anakmu itu loh, baru kembali kemana? Ke sini kemana ke pangkuan bapak. Sudah berfoya-foya, sudah menghabiskan harta bapak. Dia difoya-foyakan pada pelacur-pelacur. Kenapa bapak memberikan pesta pada anak itu? Sementara saya melayani Tuhan. Kok bapak tidak memberikan pesta? Tidak ada satu kambing pun dipotong untuk saya. Satu gambaran seorang hamba Tuhan yang sombong, yang meninggikan diri seolah saudara melayani puluhan tahun. Pada waktu melihat orang lain itu begitu enak, tidak terima. Nah, itu gambaran sebagai saudara saya. Tuhan, aku melayani puluhan tahun, Tuhan. Loh, kenapa tuh melayani berapa tahun sudah enak? Sudah punya mobil, sudah punya ini. Saya melayani puluhan tahun dan menjelekkan adiknya. Coba kita perhatikan ya, kita akan berkhotbah dengan dua arah ya. Dikatakan orang suruh mengatakan, Bapak anakmu telah menghambur-hamburkan harta Bapak. Pertanyaan saya pada saudara saya supaya saya jawab, supaya bisa menjawab. Apakah betul saudara tujuan anak sulung itu pada anak bungsunya, bahwa anak bungsu itu menghambur-hamburkan harta bapaknya? Coba sama bisa jawab saudara. Betul apa enggak? Tadi saudara saya bilang harus diberi makna pikiran-pikiran. Sampai saya menjawab, apakah betul pertanyaan saya? Apakah betul tujuan anak sulung itu mengatakan, hei anakmu bapak, itu menghambur-hamburkan hartamu bapak untuk berfoya-foya dengan pelacur. Pertanyaan saya pada saudara supaya saudara tidak satu arah. Apa betul tujuan anak sulung itu pada anak bungsunya, pada adiknya menghambur-hamburkan harta bapaknya? Betul apa tidak? Saudara bisa menjawab saudara supaya khotbah bisa di dua arah. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kita supaya proposisi pikiran saudara bisa tahu arah khotbah itu kemana. Saudara. Bukan sekedar cuma comot-comot. Saudara. Betul apa enggak? Saudara? Mana? Betul ayat apa enggak? 13. Jawabnya di ayat 13. Enggak, saya pertanyaan saya cuma sederhana. Betul apa enggak tujuan anak sulung itu mengatakan kepada bapaknya, itu anakmu bapak menghambur-hamburkan harta bapaknya. Betul apa enggak dia menghambur-hamburkan harta bapaknya? Itu pertanyaannya, betul apa enggak? Betul, ayat 13 mengatakan bahwa dia menghambur-hambur berfoya-foya, Pak. Ayat 13, betul. Ayat 13. Ya. Dan kemudian anak itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri, di sana memberikan harta miliknya dan berfoya-foya. Berarti tujuan itu betul, Pak. Betul, Pak Brahmana. Betul apa enggak? Berdasarkan ayat 13, betul apa enggak, Pak? Tujuan anak sulung itu kepada anak bungsunya, betul apa enggak? Ya betul lah. Betul ya. Yang lainnya betul apa enggak? Ada satu, saya kepingin dua jawaban supaya komplit. Betul apa enggak? Nanti kan saya berikan jawaban saya sendiri. Coba pikir secara logika. Jadi kalau mendengar khotbah itu betul dipikir arahnya kemana. Apakah betul? Siapa bisa jawab? Pak Yohanes, siapa? Yohanes Untung atau siapa? Siapa bisa menjawab? Betul apa enggak? Enggak apa-apa, ini kita saling belajar supaya tidak saling supaya bisa mengerti arah firman itu kemana. Ada Pak Anwar di sini mungkin?
Bisa menjawab betul apa enggak? Supaya cepat saya lanjutkan, saudara. Supaya cepat berhenti, cepat selesai, nanti bisa diskusi. Saudara. Tidak ada yang jawab. Apa bisa jawab? Tidak ada ya? Sudah nggak ada ya? Berarti jawabannya Pak Gideon mengatakan tujuan anak sulung itu kepada adik bungsunya, mengatakan, hei bapak anakmu itu loh, menghambur-hamburkan harta bapakmu. Itu betul menurut Pak Gideon. Menurut saya itu salah, Pak Gideon. Kenapa saya katakan salah tujuan anak sulung pada adik bungsunya? Loh, itu hukum Yahudi. Itu sudah mengharuskan bahwa orang tua harus memberikan warisan kepada anaknya. Dan pada waktu anaknya meminta warisan, itu menghak anaknya. Jadi yang dijual itu adalah harta anaknya sendiri, kan menghak anaknya. Bukan hak bapaknya. Tujuan anak sulung itu salah. Bapak anakmu itu menghambur-hamburkan apa harta bapak. Enggak, dia tidak menghambur-hamburkan. Dia menghambur-hamburkan hartanya sendiri. Karena sudah diberikan sepertiga, dijual oleh anaknya, dihambur-hamburkan. Dia menghambur-hamburkan sendiri. Inilah fitnah. Ini fitnah yang paling jahat. Saya pernah mendengar dari seorang pendeta, karena mengunjungi adiknya lagi dari Kemanten, karena amat berjumpa, dua orang itu foto bersama, ceklek muncul di YouTube, dikatakan ini pendeta ini kawin lagi. Dia nggak tahu itu adiknya, tapi itu muncul suatu hal yang begitu menyebar. Demikian kalau sudah berpikir, itu bapak anakmu itu loh ngabur-ngaburkan hartamu. Siapa sih ngabur-ngaburkan harta? Dia jual-jual sendiri kok. Hartanya dikasih bapak sepertiga, itu haknya dia, bukan haknya bapak. Dan kedua, Pak Gideon nggak bisa menjawab. Apa betul jawabannya dia mengatakan dia berfoya-foya dengan pelacur? Betul apa enggak, Pak Gideon? Saya katakan betul apa enggak? Tujuan bahwa itu adikmu berfoya-foya dengan pelacur, tujuan itu betul apa enggak, Pak Gideon? Supaya dua arah lagi. Di sana memang tidak tertulis, Pak. Udah, saya katakan betul apa enggak, gitu aja. Betul apa enggak tujuan anak sulung itu pada anak bungsunya? Itu dia menghamburkan anak hartanya, itu saya katakan tidak betul, tapi dia menuduh kedua lagi. Itu loh, anakmu bapak menghambur-hamburkan uang itu untuk foya-foya dengan pelacur. Betul apa enggak? Secara teks tidak ada, Pak. Secara teks tidak ada. Tetapi dengan ayat 13 berpoya-poya itu ada kaitannya, bisa, Pak. Bisa ke sana. Nah, ini yang saya katakan, Pak. Jangan ke arah kemana-mana. Coba kita perhatikan sungguh-sungguh. Dia berfoya-foya dengan seorang pelacur. Ya, ya memang dia tidak melihat sendiri, Pak. Tapi dari berpoya-poya situ, Pak, itu umumnya, Pak, itu adalah termasuk ya mabuk lah, ya berpelacur lah, dan lain sebagainya. Itu tuduhan yang dikatakan si sulung itu tidak berlebihan, Pak. Tidak berlebihan. Jadi kita mesti apa tuh? Mesti punya nalar sedikit lah. Kemana nih Pak Liman? terus ya. Oh Kalau ya, saya serius, Pak, saya cepat aja jawab supaya selesai khotbah saya. Dia ya. juga menuduh yang salah, saudara. Kenapa saya katakan jika dia salah menuduh? Dia tuh di rumah anaknya tuh pergi. Dia tidak mengikuti anak adik sulungnya di mana dia pergi. Kok tahu dia nuduh ke pelacur? Belum tentu, itu kan praduga, duga-duga. Belum tentu ke pelacur untuk menghabiskan foya-foyanya. Itu tujuan fitnah lagi. Kalau orang sudah menuduh ke pelacur, dia sudah tahu dibuktikan bahwa adanya ke pelacur. Tapi kalau tidak tahu, saudara, itu hati-hati dengan tuduhan, saudara. Maka itu kita belajar makna daripada orang sulung ini. Kalau kita nggak tahu betul-betul dengan mata kepala sendiri menuduh seseorang, hati-hati dengan tuduhan, saudara. Kalau kita betul-betul tahu, itu memang betul-betul ini Pak Brahmana sudah gini-gini, baru berani. Kalau nggak ada kabur-kabur, cuma duga-duga itu bukan sesuatu yang baik. Itu cuma dia mengumbar karena dia benci kepada anak
bungsunya. Itu dengan kebencian menuduh sesuatu sembarangan, sudah benci satu orang, bergerak sedikit aja sudah dituduh tidak karu-karuan. Itu yang kedua, yang terakhir, saudara. Makna apa yang kita ambil pada semua khotbah-khotbah itu? Saudara, ada dua makna yang coba saya jelaskan secara ringkas. Saudara, kalau saudara berarti orang yang berdosa seperti anak bungsu, saudara, dan saudara bertobat secara serius, saudara, sungguh-sungguh serius datang ke gereja, ada orang yang mencibir saudara, ada orang mengenyek saudara, oh, model gitu kok mau tobat, saudara jangan hiraukan orang mencibir saudara. Saudara datang ke gereja, saudara mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, bukan untuk orang itu. Saudara jangan hiraukan cibiran orang. Saudara datang ke gereja untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saudara adalah orang seperti sikap dari anak sulung, sebagai seorang yang merasa hebat, merasa sok suci, sok hebat pada waktu melihat seorang jahat masuk ke gereja, melihat musuh masuk ke gereja, jangan seperti anak sulung, merasa menjas, menghakimi, orang itu orang jahat. Saudara. Tetapi kalau saudara berlaku seperti anak sulung, saudara seperti anak yang hilang, yang terhilang. Jadilah orang yang seperti anak Tuhan Yesus. Dia betul-betul dengan rendah hati mengampuni. Kalau untuk betul-betul mengampuni itu. Jangan pernah tergesa-gesa untuk menjas seseorang, untuk orang itu jahat, tidak pernah bertobat. Ini dalam etika. Itu harus betul-betul, jangan hati-hati, jangan saya menjas, jangan betul-betul ditempatkan satu gereja itu, siapapun yang masuk pada gereja itu kita hormati. Kita berikan satu welcome dalam gereja, jangan pilih-pilih, ada yang berdosa, nggak mau, ini nggak mau, saudara. Saudara sadarlah, saudara, sebagai anak Tuhan, kita sama-sama orang berdosa. Dan kalau kita melihat orang saudara seiman kita berdosa, kita hendaknya penuh dengan kasih, memberikan suatu hikmat, pelajaran, supaya mereka bertobat kembali. Saudara, biarlah firman ini memberikan satu gambaran-gambaran, saudara mengerti secara jelas, saudara, apa makna-makna, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur kami sudah memberitakan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Yang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran anak-anakmu yang mendengarkan. Supaya mereka mendengarkan dengan hikmat dari Tuhan. Supaya mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya kembalikan pada host. Ya, Pak Mingguan masih ada? Ya, karena Pak Mingguan sedang merayakan ulang tahun cucunya ya, Lilo, nggak mungkin tidak bisa ikut Zoom hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Liman Handoko yang sudah memberkati kita semua hari ini ya. Saya tidak akan menguraikan lagi. Saya pikir semuanya sudah dengar dan memahami makna yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Liman Handoko. Jadi Pak Joni, kita Pak Joni. langsung. Bu, kenapa? Pak Joni. Ya, Bu Lydia, kenapa Bu? Keluar aja ya, nggak ikut ya. Lagi mau kebaktian. Oh ya, oke. Ya, udah ngedenger tadi ya. Ya, Tuhan berkati Pak Liman. Ya, terima kasih Bu Lydia. Oke, kalau gitu saya persilakan Ibu Biona untuk angkat satu lagu lagi sebelum kita masuk ke doa syafaat. Haleluya, puji Tuhan ya. Wow, luar biasa ya, karena Allah kita luar biasa nih. Memang Pak Liman seperti biasa ya, selalu berapi-api nih dan bersemangat. Tuhan Yesus berkati pelayanan Bapak selalu beserta keluarga tercinta melimpah-limpah. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dipersilakan untuk yang doa syafaat.
Silakan yang doa syafaat. Oke, sorry. Terima kasih Ibu Biona untuk Baik. puji-pujiannya, Tuhan berkati. Baiklah, untuk doa syafaat seharusnya hari ini Ibu Yanse ya, tapi kan Ibu Yanse mungkin berhalangan. Maka saya persilakan mungkin mumpung lagi di jalan ya. Halo? Pung Brahmana, shalom. Halo Mbak. Opung ada di mana saat ini? Halo. Ya, Opung lagi ada di mana? Bisa pimpin doa syafaat? Ada yang lain ya Pak? Nggak masuk ya? Iya, Ibu Yansianya nggak datang. Sali mobil tapi nggak apa-apa ya? Kenapa? Nggak Saya apa-apa. lagi di mobil di jalan nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ayo mari kita doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat pemberian Tuhan, pertolongan Tuhan dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kalau kami ada, sebagaimana ada, dapat melakukan persekutuan doa ibadah pada sore dan malam hari ini, family ministry Tuhan. Kami mengucap syukur bila segala persembahan pujian kami boleh naik di satu persembahan yang harum di mezbah Tuhan. Dan kalau firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Leman Handoko, Tuhan mari Tuhan Engkau urapi dia, Engkau berkati dia, dan biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan Engkau terangi lebih jauh dengan Roh Kudus untuk kami memahami, mengerti, materikan firman-Mu Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk kami memahami, mengerti apa yang harus kami lakukan, bagaimana kehidupan kami, agar kami senantiasa Tuhan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu Pak Leman Handoko, pakai lebih heran dari hari selalunya, keluarganya, pelayanannya, usahanya berkati dan pakai dia dengan heran Bapak. Begitu juga kami berdoa Bapak Komingguan, Kau berkati dia, keluarganya berkati, pelayanannya berkati, memberkati kesehatannya. Begitu juga anak cucu mantunya, Kau akan memberkati. Begitu juga Pak Hendra, Tuhan Kau tetap akan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna sehingga dia dapat melakukan kegiatannya Tuhan yang lebih baik dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat seluruh kami yang hadir pada malam hari ini. Baik Pak Joni, baik Ibu Biona, baik Pak Hendra, juga Pak semuanya Tuhan pada malam hari, Pak Anpal, Ibu Bapak Sutarjo, Pak David Lesmana, Ibu Lydia, semua yang hadir dan juga yang sudah keluar dari Zoom ini Bapak, Engkau tetap akan memberkati, memakainya heran dari hasilnya. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, Tuhan, Kau berkati bangsa kami, presiden kami, memberkati, dan juga Indonesia agar aman, Tuhan. Biarlah semuanya komponen bangsa Engkau memberkati, Bapak. Terima kasih, Bapak di surga, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan masih Tuhan, Bapak. Engkau percayakan kami, Engkau telah menyerahkan kami dari pagi, siang, sore, malam ini juga. Terus kami minta pemberian perlindungan dari Tuhan dan memberkati kami. Dan juga seluruh kegiatan kami, Tuhan tuntun bimbing kami senantiasa agar kami dapat lakukan, kerjakan, cuma berhasil dan beruntung terlebih dalam pelayanan untuk mencari jiwa-jiwa. Perlengkapi kami dengan karunia Roh Kudus, dilengkapi semua Pak. Terima kasih Pak Surga. Kami minta syukur buat kisah Tuhan, dan kami minta juga kami rindu doa berkat disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa berkat Pak Joni, Pak Leman, Pak siapa? Baik. Mungkin Pak Liman Handoko bisa doa berkat sebelum kita. Nah, itu. Pak Joni, Pak Komingguan tuh, Pak Komingguan. Ya Pak Mingguan bisa tolong pimpin doa berkatnya. Ya, shalom teman-teman. Oke. Ya. Silakan doa berkat dulu Pak. Yuk kita doa berkat ya. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu semuanya, apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan amin. Ya, silakan bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Minggu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke bincang-bincang. Sebentar saya matikan dulu ya rekamannya.